Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Wah, ini kaos yang nggak ada tulisannya itu. Oke, menemukan konsep rotasi perputaran. Ini adalah topik kita di video ini. Untuk pembahasan yang lain, nah ada di playlist ini. Ya, sebelumnya kita sudah bahas uji kompetensi 4.1. Ya, nah, sampai nomor 7. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, biar enak urut runtut gunakan playlist ini, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, kita akan bahas sekarang menemukan konsep rotasi perputaran. Ya, rotasi atau perputaran. Rotasi itu bahasa Inggris, rotation. Oke. Coba kamu amati lingkungan sekitarmu, objek apa yang bergerak berputar apa? Ayo, kipas, komedi, putar, biang, lala, jam, banyak ya. Banyak contoh objek yang bergerak berputar seperti jarum, jam bergerak berputar menunjukkan angka, kincir angin, kipas angin dan lain-lain. Pada kesempatan ini kita akan membahas gerak berputar atau rotasi untuk objek dengan sudut putaran, pusat putaran dan pada bidang koordinat. Perhatikan gambar berikut. Nah, coba perhatikan di sini. Ini adalah sebuah objek ya yang warnanya agak gelap yang diputar. Ya, misalnya dari sini diputar ke sini, set, nah ke sini. Yang di sini mutarnya akan berubah posisi ke sini dan yang di sini akan berubah posisi di sini. Ya, berputar. Ya, perputarannya seberapa derajat? Lah, sebesar ini. Ya, secara umum sebesar ini. Ini nanti sebesar theta derajat, gitu ya. Atau objek ini diputar. Ini nanti ya, ini akan berputar seret sampai sini. Ya, ini nanti seret menempati sini. Nah, sini terus ini nanti menempati bagian ini. Ya, jadilah hasil perputaran ini. Ya kan, begitu juga ini diputar ya. Ini nanti berputar seperti ini dan seterusnya. Oke. Berikan komentarmu tentang perputaran setiap objek. Yang pertama apa? Bentuknya tidak berubah. Nah, bentuknya tidak berubah itu yang pertama. Yang kedua, ya, berputar itu ada pusat perputarannya. Coba kita lihat versi buku. Pada gambar terdapat 3 objek segitiga yang diputar dengan sudut putaran tertentu. Hasil putaran akan bergantung ya. Hasil putaran akan bergantung pada pusat putaran serta besar sudut putaran. Bukan? Iya. Gambar A adalah objek putaran dengan sudut putaran berada pada objek itu sendiri. Jadi porosnya ada di sudut putaran ada di dalamnya. Jadi pusatnya ada di dalam objek. Ya, seperti ini. Kemudian gambar B adalah putaran objek dengan pusat berada di ujung atau pinggir objek tersebut. Ya, porosnya ada di salah satu ujungnya. Gambar B. Ya, dan C porosnya di luar. Ya. Nah, C menunjukkan putaran objek dengan pusat putaran berada di luar objek itu, namun bentuk dan ukuran objek tidak berubah. Nah, bentuk dan ukuran objek tidak berubah setelah mengalami rotasi. Bentuknya tetap. Nah, dari sini objek dirotasi hasilnya tetap, hanya orientasi atau menghadapnya saja yang berubah. Nah, sifat 4.3, bangun yang diputar atau rotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Ya, bentuknya tetap, ukurannya tetap. Berikutnya kita akan melakukan percobaan kembali untuk mendapatkan konsep rotasi. Perhatikan pergerakan titik pada gambar berikut ini. Ya, jadi ini adalah objek. Ya, objek ini, nah, objek ini di sini memiliki sudut alfa, ya, memiliki sudut alfa dan panjang dari titik 0 ke sini adalah r. Nah, jadi kita memiliki bagian x-nya dan bagian y-nya kan gitu ya, bagian x dan y. Kalau sin theta, sin demi depan bermiring. Di sini bukan sin theta ya, sin alfa.
sin alfa. Sin demi depan per miring sama dengan X per R, maka X adalah R sin alfa. Ini adalah bagian X-nya, ya kan? Kemudian cos alfa, ini sin demi ya. Kita punya singkatan kosami. Ya, kosami di sini sin demi. Kosami, cos adalah samping per miring X. Wow, ini adalah Y ya. Sin ini maaf, ini adalah Y. Ya, ini Y adalah R sin theta. Nah, di sini Y adalah R sin theta. Maaf, kedua-duanya kok X. Lah cos adalah kosami samping per miring. Nah, maka X adalah R cos theta. Di sini adalah bagian X-nya adalah R cos theta. Ya, maaf tadi ada kebalik sedikit. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, kemudian ini kalau ini theta, di sini adalah sudutnya apa? 180 minus alfa tambah beta. Di sini alfa, di sini adalah sudut beta, dan di sini sampai sini sudut delta. Nah, ya, ini sama. Ini adalah Y aksen, ini adalah X aksen. Setelah dirotasi X aksen, kita pakai sin 180 min alfa tambah beta, ya, sama dengan sin demi Y aksen per R. Kalau sin 180 dikurangi alfa per beta itu sama dengan sin, ya, alfa plus beta, ya, sama dengan Y aksen per R, maka Y aksen sama dengan R sin dalam kurung alfa plus beta. Nah, ini adalah Y aksennya. Cosnya sama saja, ya. Nah, kalau cos sami, cos ini harusnya minus ya, ada minusnya kalau cos, karena cos 180 dikurangi alfa plus beta, ya, sama dengan cos sami samping per miring, sampingnya adalah X aksen per R. Nah, X aksennya ini minus sebenarnya ya, cuman kita sebutkan X aksen gitu aja. Maka R sama dengan atau X aksen ya sama dengan, nah ini cosnya ini akan menjadi minus, tapi X-nya kan juga minus juga ya. Jadi ini adalah minus dari cos, ya, minus dari cos alfa plus beta, ya, sama dengan X aksen per R. Jadi R-nya ini X aksennya adalah minus, harusnya ada minusnya. R sama dengan minus cos alfa plus beta kali R, atau R-nya ditaruh di depan boleh. Nah, seperti itu ya. Ini kalau pusatnya adalah 0,0. Kemudian kamu masih ingat ya konsep trigonometri bukan? Pada segitiga OCA, kita perhatikan segitiga OCA dari O ke C ke A. A ini adalah A ya, OCA. Jadi sudutnya alfa, segitiga OCA ini kalau dilihat dari sudut pusatnya. Kamu ingat konsep trigonometri bukan? Pada segitiga OCA koordinat adalah R cos theta, R sin theta, diputar sebesar sudut beta pada pusat 0,0 sehingga objek menjadi koordinatnya seperti ini. Ya, R cos alfa plus beta, R sin alfa plus beta. Ya, dengan demikian kita akan mencoba konsep rotasi. Misalkan matrik rotasi adalah ABCD. Ya. Maka ABCD ya, ini R cos alfa, R sin alfa, rotasi A aksen menjadi R cos alfa plus beta, R sin alfa plus beta, R cos alfa plus beta, ya. Di sini ABCD ya, R cos alfa, R sin alfa, ya, ini adalah diambil dari sini ya, diambil dari sini R cos alfa ditaruh di sini ya, R sin alfa ditaruh di sini, terus ini adalah matrik yang ingin kita cari. Jadi ABCD sebenarnya adalah matrik yang ingin kita cari ya. Ini kalau kita kalikan
A kali R cos alfa adalah A R cos alfa, B kali R sin theta adalah B R sin theta, C kali R cos alfa adalah C R cos alfa, D kali R sin theta adalah alfa adalah D R sin alfa. Sehingga ini akan menjadi sebentar R cos alfa BR sin theta di sini R cos alfa. Kalau kita ingat aturan trigonometri ya, sin ya alfa plus beta adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ini aturan trigonometri. Kalau cos alfa plus beta adalah cos sin ya, cos alfa cos beta. Sebentar. Di sini kalau cos ada minusnya. Cos min sin ya, min sin alfa sin beta. Nah, di sini ya. Ini merupakan penjabaran daripada ini. Oke. Nah, hasil penjabaran ini akan sama dengan ini. Nah, ini berarti agar sama ya, agar keduanya sama, ini berarti A sama dengan cos beta. Jadi A di sini sama dengan cos beta. Nah, saya kasih warna biru ya. A itu sama dengan cos beta. Di sini kan sama-sama alfa ya, sama dengan cos beta. B adalah min sin beta. B ini adalah min sin beta. Nah, di sini kan plus ya, min sin beta. Nah, minusnya ikut B ya. Kemudian C adalah sin beta, saya kasih warna lain. C ya, ini adalah sin beta. Maaf, C di sini ini adalah sin beta. Sin beta. Sebentar. C adalah sin beta, C di sini. Sin ini cos alfa. Nah, ini kok enggak sesuai. Ya. Nah, ini ada yang enggak sesuai. Sebentar. B adalah min sin alfa sudah oke. C sin beta. Ini cos beta di sini. D adalah cos beta. Cos beta. Lah ini kebalik ini. Ini cos alfa, cos beta. Nah, di sini ada ketidaksesuaian. Di sini cos alfa, C cos alfa, D sin alfa, DR sin alfa. Nah, ini ada ketidaksesuaian. R-nya juga tidak ada di sini. Ya. Cos, sin di sini ya, coba diperiksa perkaliannya ya. Di sini adalah CR cos alfa, CR sin oke, DR sin alfa oke. Ini cos sin cos sin oke. Yang bawah ini cos alfanya. Oh, ini kan penjumlahan bisa dibalik ya. Di sini dibalik saja. Adalah cos alfa, ini harus dibalik ya. Nah, karena ini penjumlahan biar nyambung kita balik ya. Jadi ini adalah cos alfa sin beta, boleh kan dibalik seperti itu penjumlahan, kok sin alfa cos beta. Jadi kita mikirnya lebih enak ya. Nah, sekarang baru C ini adalah, karena ini cos alfa sudah ada kan, jadi C nya adalah sin beta, C sin beta. Oke, nyambung kalau ini dibalik ya. D sin alfa, di sini sin alfanya sudah ada, berarti D-nya adalah cos beta. Ya, seperti itu. Dan akhirnya A, B, C, D ketemu, maka jadilah seperti ini. Cos, sin, min, sin. Jadilah seperti ini. Oh ya, masalah yang tadi ada ganjalan di sini seharusnya ini minus, karena X aksennya ini juga minus ya. Jadi X aksennya itu bernilai minus, seolah-olah di sini minus. Jadi minusnya jadi seolah-olah hilang. Ya bukan seolah-olah, maksudnya ini kan arahnya ke kiri kan, minus. Panjangnya sama dengan X tapi minus. Oke. Jadi di situ masalahnya. Jadi minus kali minus jatuhnya plus. Untuk apa? Kompensasinya seperti itu.
Oke, kita sudah membahasnya sampai sini. Bagaimana jika pusat rotasi PH? Kamu boleh menggeser translasi terlebih dahulu, pusat rotasi ke 0,0 kemudian dirotasi. Jadi kalau pusatnya tidak di 0,0 kita geser dulu. Titik pusat XY diputar pada pusat PH, ya, sudut alfa menghasilkan. Jadi ditranslasi dulu menjadi X aksen Y aksen, ya. Jadi X min P Y min Q, ya, baru dikalikan dengan matriks translasinya. Cos cos sin min sin, ya, cos min sin sin cos, ya. Atau kita ngapalkannya biasa sudut utamanya cos cos sin min sin. Jadi ini harus dihafalkan. Nah, kalau digeser pusatnya dikalikan ini, dikalikan pergeserannya. Terus baru dikalikan PH, ditambah PH. Ya, ditambah ini karena ada pergeseran, ya. Jadi pergeseran itu menyebabkan ada perubahan di perkalian karena ada perputaran juga di pusatnya plus pergeserannya itu sendiri. Matrik rotasi dengan sudut alfa berlawanan arus jarum jam, ya, ini sama. Tapi ingat kalau berlawanan jarum jam nanti kan negatif toh. Ingat sudut berlawanan jarum jam sebaliknya adalah minus alfa searah jarum jam. Jadi berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau sudut yang berlawanan arah jarum jam kalau di matematika ini adalah sudut negatif. Ya, sudut negatif kalau searah jarum jam. Kalau di matematika sudut alfa dihitung berlawanan arah jarum jam, sebaliknya adalah minus alfa searah jarum jam, ya. Kalau searah jarum jam ini adalah negatif, ya. Searah jarum jam ini adalah sudut negatif kalau di matematika. Kalau di fisika positif. Nah, kebanyakan kita ada masalah ini yang jadi masalah. Nah, di matematika sudut yang searah berlawanan arah jarum jam inilah positif. Ini berlawanan jarum jam, ya. Ini searah jarum jam. Ya, jadi sekali lagi kita tekankan bahwa kalau searah jarum jam adalah sudut negatif, kalau berlawanan arah jarum jam adalah sudut positif, itu di matematika. Ya, beda dengan di fisika. Penting untuk digarisbawahi. Nah, sekarang kita akan bahas contoh 4.13. Jika A23 dirotasikan dengan pusat 0 dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tentukanlah bayangan dari titik tersebut. Kita punya pokoknya hafalannya adalah di sini cos, di sini cos, di sini sin, sini min sin. Itu harus di luar kepala. Ya, 90 derajat kita tinggal masukkan di sini 90 derajat. Jadi cos 90 derajat, sin 90 derajat, min sin 90 derajat dan cos 90 derajat. Ya, cos 90 derajat adalah 0, sin 90 derajat adalah 1 dan min sin 90 derajat tentu saja adalah min 1. Ya, dikalikan dengan titiknya yaitu 2 3. Nah, 0 kali 2 adalah 0, min 1 kali 3 adalah min 3, dijumlah tadi min 3. 1 kali min 2 adalah min 2, 0 kali 3 adalah 0, jadi hasil akhirnya adalah ini 2 min 3 2, jadi bayangannya adalah min 3 min 2, ya. Oke, kalau kita lihat di sini, ya, secara langsung, secara gambaran pun nggak usah ngitung, ya. Ingat, ya, bagian atas adalah sumbu X, bagian bawah adalah sumbu Y. Kalau dia itu pada diagonal samping, dia X jadi Y jadi X, kan itu, ya. Y jadi X jadi Y. Maka di sini A aksen misalnya. Nah, dan bagian X-nya diminuskan. Ya, jadi X jadi Y jadi X, ya. Ini bagian X-nya nanti. Jadi X diminuskan jadi min 3, Y-nya tetap min 2. Jadi kita bisa mengerjakan ini dengan cepat dengan menganalisa matriksnya tanpa harus melakukan perkalian matriks itu sendiri, hanya mengingat, ya, bagian atasnya adalah X, bagian bawahnya adalah Y, dan karena ini angka 1 tidak pada diagonal utama tapi pada diagonal samping, maka X dan Y ditukar tempat, ya, dan bagian X-nya diminuskan, gitu, ya. Itu kadang-kadang pemahaman seperti ini akan membuat kita lebih cepat dalam mengerjakan soal. Berikutnya contoh 4.4. Jika garis berikut ini dirotasi dengan pusat 1 min 1 dengan sudut 180 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam berarti sudut seperti ini. Searah jarum jam berarti sudut negatif, berarti nanti adalah negatif 180 derajat.
Ya, tentukan bayangan garis tersebut. Ya, misalkan titik XY memenuhi persamaan ini sehingga ya matriknya jadi seperti ini. Cos, cos, sin, min, sin yang dimasukkan adalah sudut minus 180 derajat. Karena apa? Karena berlawanan arah, searah dengan jarum jam. Cos minus 180 adalah min 1, cos min 180 adalah min 1, sin 180 adalah masing-masing adalah 0, ya. Nah, ini X-nya harus dikurangi ininya pusatnya. Dia pusatnya 1,-1. Jadi X ini dikurangi min 1, Y dikurangi min 1 akan menjadi ini 1 min 1. Maka X aksen Y aksen adalah ini kita kalikan. Min 1 kali X min 1 adalah dibalik ya, 1 min X tambah 1 ya. Dengan min 1 kali Y plus 1 adalah min Y min 1. Nah, ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Jumlahnya adalah di sini. Nah, kita jumlahkan maka akan menghasilkan X aksen Y aksen adalah X min X plus 2 dan min Y min 2. Maka kita dapatkan bahwa X adalah 2 min X aksen dan Y adalah min Y aksen plus 2. Ini disubstitusikan ke sini ya, maka jadilah hasil akhir dari transformasinya ya. Sekarang sekalian kita akan bicarakan menemukan konsep dilatasi atau perkalian. Nah, coba kamu berikan contoh perkalian dilatasi yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Nah, sebagai contoh balon yang ditiup akan mengembang, karet gelang yang direnggangkan dan lain-lain, semua itu membicarakan perkalian ukuran objek. Tetapi pada kesempatan ini kita akan membahas konsep perkalian objek dengan pendekatan koordinat. Ya. Coba amati ya, objeknya aslinya adalah ini adalah objek. Kalau objek ini dikalikan semuanya lebih besar. Ini C, ini adalah 2 kali lebih besarnya dari C, panjangnya 2 kali lipatnya ya, panjang dari sini ke sini dan dari ini ke sini 2 kali lipatnya ya. Begitu juga yang lain, A panjangnya cuma segini, terus diperpanjang lagi menjadi segini, menjadi 2 kali lipat lebih panjang. Begitu juga B yang tadinya panjangnya segini dari 0 dipanjangkan sampai segini, 2 kali lipatnya. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, bentuknya sama, ukurannya menjadi 2 kali lipat lebih besar. Nah, ini kalau dikalikan dengan bilangan positif. Kalau dikalikan dengan bilangan negatif, ya, perkalian skala minus 1, ini skala 2 perkaliannya. Kalau minus 1, nah, menjadi minusnya. Jadi C-nya akan menjadi seperti ini ya, mirip pencerminan. Nah, jatuhnya mirip pencerminan. Jadi dilatasi negatif itu kayak pencerminan terhadap titik 0,0 ya. Nah, jika kamu amati, kamu melihat ukuran objek akan semakin besar pada perkalian skala 2, kemudian pada jarak OA 2 kali lipat OA. Pada OB adalah 2 kali lipat OB, OC adalah 2 kali lipat OC ya, OC2 2 kali lipat OC. Tapi bangun setelah perkalian dengan faktor skala minus 1 mempunyai ukuran yang sama tetapi mempunyai arah berlawanan. Perhatikan juga OA1 sama dengan OA, OB1 sama dengan OB. Jadi kayak pencerminan tadi yang saya jelaskan ya. Jadi OA1 sama dengan OA, OA1 sama dengan OA, OB1 sama dengan OB, hanya arahnya berlawanan. Oke. Hal ini berarti untuk melakukan dilatasi dibutuhkan unsur faktor perkalian dan pusat perkalian. Dengan mengamati perkalian objek dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Sifat 4.4 ya, bangun diperbesar atau diperkecil dilatasi dengan skala K dapat mengubah bentuk, mengubah ukuran tetapi tetap ukurannya. Mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi mengubah bentuk ya. Jika K lebih besar dari 1 maka bangun diperbesar ya dan terletak searah dengan pusat dilatasi. Jika K sama dengan 1 maka bangun tidak mengalami perubahan sama sekali, tetap itu saja karena 1 adalah identitas perkalian. Jika 0 lebih kecil dari K lebih kecil dari 1 maka bangun diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan sudut semula ya. Jadi misalnya di sini adalah bentuknya sebenarnya seperti ini. Ya, kalau diperkecil menjadi mungkin cuma segini saja. Nah, diperkecil ya. Jadi jika min 1 lebih kecil dari K lebih kecil dari 0 maka bangun akan diperkecil dengan terletak berlawanan, lebih kecil dan berlawanan di sini. Ya, sama dengan ini hanya saja berlawanan di sini. Oke, ini aslinya di sini. Aslinya saya kasih hitam misalnya. Ya.
hasilnya saya kasih hitam. Nah, oke. Jika K-1 maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk, hanya perubahan ukuran. Ya, jadi tidak mengalami perubahan bentuk, tapi perubahan ukuran. Posisinya kurang lebih di sini. Ya, sama persis dengan ini, jaraknya dari titik nol juga sama. Ya, jika K lebih kecil dari -1 maka akan diperbesar dengan arah berlawanan. Ya, tentu saja ya. Oke. Berikut amati dilatasi titik-titik berikut. Di sini A kalau dikalikan menjadi 2 kalinya, ya. Nah, di sini objek pusatnya adalah P0,0, objek A 2,2, A-nya 2,2. Di sini A 2,2 dikalikan menjadi 2 berapa kalinya ini? Hasilnya adalah 6,6. Jadi ini dikalikan 3. Faktor pengalinya adalah 3. K-nya itu 3 di sini. K sama dengan 3 faktor pengalinya. Ya. Jadi akan menjadi seperti itu. Nah, misalnya P-nya adalah 0,0, B-nya 2,2. B-nya 2, objek aslinya 2,-2 ya. Ini -2, di sini 2,-2 ya. Nah, B aksennya kita lihat di sini, B aksennya mana? B aksennya adalah ini. Adalah -2, 2,-2. 2,-2. Nah, ini didapatkan dari perkalian berapa? Ya, kalau ini terhadap 0,0 maka pusatnya ya 0,0 sama ya. Ini adalah pusat. Nah, -2,2 adalah titiknya. Jadi di sini kita tulis ulang -2,2 di sini, -2 di sini 2 ya, ditambah di sini 0,0 karena di sini pusatnya, secara umum seperti itu. Dan ini dikalikan berapa? Menghasilkan 2 jelas dikalikan -1 kali 2 adalah 2, -1 kali -2 adalah 2, -1 kali 2 adalah -2 ya, maka K-nya di sini adalah -1 ya, kesimpulannya. C sekarang, C mana C? C pusatnya di objeknya di C di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,12. Di sini 2. Jadi objek C ini adalah 9,2. Ya. Objek C adalah kok 9,0. Oh, pusatnya 9,0. Di sini adalah 9,2. Pusatnya ada di 9,0. Pusat 9,0. Ya. Nah, dikalikan berapa? Menjadi hasilnya di sini adalah -1, -2, -3, -4 ya. Di sini adalah 9,-4, 9,-4. Yang tadinya 9,2 menjadi 9,-4. Nah, K-nya berapa ini? Nah, ini hasil akhirnya adalah 9,-4. Nah, ini sama dengan ini adalah K, kita kosongin dulu. Di sini koordinat aslinya, ya koordinat aslinya adalah 9,2 dikurangi, ya dikurangi pusatnya adalah di 9,0. Ini dikurangi 9, di sini dikurangi 0, ya dikurangi 0, ditambah di sini 9,0, ya 9,-4 maaf. 9,-4. Di sini aslinya 9,2. Maka ini akan sama dengan K. Di sini ada K yang belum kita tentukan ya. Di sini K belum kita tentukan. Ya, ini akan kita tentukan. Di sini adalah 0, di sini 2 ditambah 92. Ya, ini jadi 9 ya karena dikalikan 0 berapapun K nggak masalah. Di sini akan menjadi -4. Di sini harus dikalikan -3 ya, -3 kali 2 adalah -6 tambah 2 adalah -4. Jadi K-nya adalah -3. Di sini ketahuan K-nya -3. K sama dengan -3 ya. Jadi di sini 2 dikalikan 3 menjadi 1, 2, 3, 4. Harusnya bukan -3 ya, harusnya -2.
Bentar. Kalau kita lihat min 2 kali 2 adalah min 4. Min 4 tambah 2. Bentar, hasil akhirnya adalah 9 min 4. Sebentar. Di sini adalah aslinya. Aslinya adalah 92 dikurangi pusatnya 9,0 ditambah pusatnya lagi di sini 0 harusnya. Nah, ketahuan ya. Di sini harusnya adalah 0. Ya, di sini harusnya adalah 0. Ya, di sini masalahnya pusat ya. Tadi ada kesalahan. Nah, ini baru harusnya ini 2. Nah, K-nya 2. Jadi kalau ada kesalahan kita wajib terasa ada yang salah ya. Di mana? Di sini ternyata salah. Oke. Jadi yang tadinya hanya 2 langkah menjadi 4 langkah itu pasti kalikan 2 gitu loh ya. Jadi 2 langkah menjadi yang tadinya 1 langkah masing-masing 2 ya, dengan menjadi 2 langkah 2 kali lipatnya. Oke, kita akan, nah ini sudah diselesaikan oleh buku sendiri. P-11 ini asalnya, ini hasil akhirnya. Kita lihat D ini adalah asalnya adalah di sini. Oh, objeknya adalah di sini, pusatnya di sini, dan hasilnya adalah di sini. Ya, jadi objeknya di sini adalah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10. Ke atasnya adalah di sini sudah ada sebenarnya 5 di sini. Ya. Terus di sini adalah 1, berarti ini adalah min 10,1 menjadi min 2,5. Min 2,5. Min 10,1 menjadi kok min 8,2. Min 10,1 menjadi min, ini hasil. Oh, ini pusat objeknya ini ya. Min 8, min 8,12 2 min 8,2, aslinya min 8,2 ya, min 8,2 menjadi min 2,5 dengan pusatnya min 10,1. Oke. Ya, ini adalah pusatnya. Nah, kemudian dengan cara yang sama tadi, ini adalah hasil akhirnya min 2,5. Ini adalah faktor pengali K yang sebenarnya kita cari ya. K ini min 8,2 ini adalah titik asal ya, ini adalah D, kemudian dikurangi pusatnya, pusatnya adalah 10,1 terus ditambah pusat lagi ya, ini akan 4 ini coba kita 4 dikurangi 10 ada 2, dikurangi min 10 ya, 2 min 10 adalah 8 kali 4 sebentar, min 8 dikurangi min 10 adalah 2 ya, min kali min kan plus ya, 10 tambah 8 adalah 2, 2 dikurangi 10 adalah min 8, min 8 dikali, sebentar, ini dulu dikalikan, min 8 dikurangi 10 adalah min 2, plus 2 kali 4 adalah 8, 8 dikurangi 10 adalah 2, gitu harusnya ya. 2 dikurangi 1 adalah 1, 1 kali 4 adalah 4, 4 ditambah 1 adalah 5, seperti itu, oke? Jadi sesuai. Sekarang yang nomor 5. Nomor 5 adalah yang aslinya pusatnya adalah min 8,3. Kita cek di sini min 8,3. Oke, sudah benar. E-nya objeknya adalah di sini min 7 ya, min 7 dari min 4 1 2 3 4 5 6 betul, min 7 ke bawahnya 1 2 3 3, min 3. Min 7, min 3. Di sini min 7, min 3. Aksennya di sini adalah 3 ya, di sini adalah min 3, tetap min 3. Oke. Min 3, min 3. Min 3, min 3. Kita cek lagi jangan sampai salah. Oke. Nah, hasil akhirnya adalah ini, aksen min 3, min 3, min 3, min 3 dikalikan sebuah konstanta ya, kita kosongi dulu. Nah, ini titik aslinya adalah min 7, min 3, min 7, min 3 ya.
Ini kita kurangkan dengan titik pusatnya. Titik pusatnya adalah min 8 min 3, min 8 min 3, kemudian ditambah pusatnya lagi min 8 min 3. Oke. Kemudian ini akan menghasilkan K. Di sini adalah min 7 kurang min 8 adalah 1. Min kali min adalah plus ya, min 7 tambah 8 1. Min 3 min 3. Pusatnya min 3 ya. Di sini min 3. Pusatnya adalah min 3, ini plus ya. Min 3 min 3 adalah 0 ditambah min 8 min 3. Hasilnya harus min 3 min 7. K dikalikan 1 ya, dikurangi min 8. Jadi min 3, K-nya harus 5. Ya, K-nya 5. Ya, K-nya 5. Jadi sama dengan 5, di sini 1 0 tambah min 8 akan menjadi min 3. Betul enggak sih? 5 ya betul. Terus 5 dikali 0 adalah 0, 0 min 3. Ini min 3. Di sini 0. Nah, ini yang jadi masalah. Di sini ini bukan min 7, min 3. Ya, min 3, min 3 kok ya. Betul ya? 0 min 3 min 3 sip. Jadi ini min 3. Jelas K-nya adalah 5. Jadi K sama dengan 5 di sini. K sama dengan 5. Oke ya. Ini kan menjadi min 3, di sini min 3. Secara induktif diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Jika AXY didilatasi dengan pusat P, Q dengan skala K menghasilkan bayangan AX aksen Y aksen ditulis dengan seperti ini. Jadi ini adalah pusatnya, pusat dilatasi ini. Jadi dikurangi P dan Q, terus kemudian ditambah lagi. Nah, sekarang contoh. Jika titik A min 23 didilatasi dengan pusat 0,0 dengan skala 3, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Ya, kalau pusatnya 0,0 enak karena nggak usah ada P dan Q-nya, langsung X aksen Y aksen adalah 3 ya. Ini adalah K-nya ya. 23 adalah aslinya, 23 aslinya, ini hasilnya. 3 dikali min 2 adalah min 6, 3 kali 3 adalah 9. Bayangannya adalah ini. Itu mudah saja. Nah, kalau berikutnya jika garis ini didilatasi dengan pusatnya di sini ya, dengan skala min 2, maka tentukan bayangan garis tersebut. Misalkan AXY memenuhi persamaan ini sehingga nah di sini X aksen Y aksen min 2 dia adalah K-nya ya, X dikurangi pusatnya ya, ini adalah pusatnya. Jadi di sini adalah dikurangi pusat, terus di sini ditambah lagi dengan pusat. Pusatnya adalah 1 min 1, dikurangi 1 dan dikurangi min 1, terus tambah 1 ditambah min 1 ya. Min 2 kali X adalah min 2X, min 2 kali 1 ya adalah min 2 kali min 1 adalah 2, 2 tambah 1 adalah 3 ya. Min 2 kali Y adalah min 2Y, min 2 ini kan plus ya. Min 2 dikali 1 adalah min 2 ya, ditambah dikurangi lagi 1 adalah min 3. Nah, sehingga kita dapatkan X dan Y-nya adalah seperti ini. Nanti hasilnya ini langsung disubstitusikan ke sini. Ya, hasil X dan Y-nya disubstitusikan. Ya, disubstitusikan ke persamaan ini. Ya. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya dengan mensubstitusi X dan Y ke garis, maka ini langsung disubstitusikan dan hasilnya adalah seperti ini. Uji kompetensi akan kita kerjakan pada video berikutnya. Untuk video penjelasan ini saya rasa cukup. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan di kolom deskripsi, oke? Di kolom komentar. Assalamualaikum.